Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Ya, berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Untuk pioner-pioner yang punya pemikiran maju ya. Dan juga yang dari sebelah itu ya. Selamat bergabung juga bagi Anda semua. Semoga saja baik-baik dan tetap sehat dalam menyinyir. Ya. Ya kita harus sapa juga dong ya, harus fair supaya mereka juga mendapat bagian lah ya. Oke, saya minta maaf bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini. Kenapa saya lakukan ini? Karena memang dari dulu ada penyinyi-penyinyi saya ya. Bayangkan saya bilang penyinyi masih bertanya apa tuh penyinyi, padahal tidak disebutkan, Bang Dema tidak sebutkan secara eksplisit ya. Karena Bang Dema tahu aturan-aturan ya. Nah, jadi saya minta maaf, mungkin Anda kaget melihat ini, ya memang gaya Bang Dema seperti ini, apa adanya ya. Kalau senang dengan apa adanya silahkan ya, tapi tidak selalu juga demikian ya. Tergantung koneksi otaknya Bang Dema ya. Ada-ada saja ya. Nah seperti pada judul ini ya teman-teman, terima kasih ya sudah hadir. Jangan lupa untuk jedar kalau Anda suka ya, sekaligus juga membuat Anda ketawa dan bahagia tersenyum ya. Karena senyum itu baik, bisa menambah umur panjang ya, kalau dibalik panjang umur ya. Kalau kita suka nyinyi dan iri hati, sakit hati sama orang ya, itu bisa cepat jadi manula seperti yang dilakukan oleh di sebelah. Nggak bisa dibedakan antara senyum, ketawa, marah, senang, bahagia. Sama aja ekspresi. Ya, gitu teman-teman ya. Oke ya. Nah, seperti pada judul ini kita masuk di inti itu tadi speakernya ya. Alasan ya kenapa akan jatuhnya Pi Network ini 315159 ya, ini prediksi Bang Dema aja ya. Tidak dikaitkan dengan penelitian-penelitian. Bahkan siapapun yang membahas Pi di media sosial juga semua prediksi ya. Ya mungkin sedikit dia bandingkan atau beracu kepada teori-teori yang sudah pernah terjadi ya, itulah ya. Tapi sehebat apapun orang, bahkan motivator sekelas di atas pun juga manusia ya. Hanya faktor keberuntungan saja. Tapi tidak semuanya bisa bertahan. Yang membuat kita bisa bertahan itu adalah ketulusan hatimu ya. Bagaimana kamu bisa respect ke orang lain ya. Nah, kenapa Pi coin ini akan menurut prediksi Bang Dema akan jatuhnya 314159? Ini ada beberapa alasan yang logis menurut saya. Gislo menurut saya. Nah, lo. Ini untuk para penyinyi ya. Kan mereka nggak percaya kan. Nah, ada yang sangat logis menurut saya. Dimulai dari pembangunan utilitas ya, buku putih. Di sana sudah jelas ya, begitu ribetnya banyak apa namanya ya, semacam perjanjian-perjanjian, bahkan aturan-aturan dibuat oleh Bang Nicholas. Ya. Itu yang pertama. Saya beberapa belakangan ini mulai membandingkan kripto yang real dengan kripto yang ngibul ya. Memang ada perbedaannya. Kalau di aplikasinya itu kadang-kadang kalau yang ngibul itu singkat-singkat aja ya. Ada perizinannya katanya inilah ini ya. Nah beda dengan Pi Network ini bos ya. Kemudian yang berikutnya, foundernya atau sahabat saya Bang Nicholas sering nongol ya. Kalau Anda tidak tahu siapa itu Nicholas Kokalis, tinggal search aja di Google ya. Ya saya anggap dia teman saya aja lah, sahabat ya. Bertepuk sebelah tangan boleh lah. Dia sering nongol memberikan informasi. Kemudian ini yang paling keren ini. Dia ngomongnya ini begini, termasuk katanya istrinya sih ya, Mbak Chang Deovan. Karena saya nggak berani bilang istrinya kalau belum melihat buku nikahnya ya. Jadi Bang Dema tuh harus hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Kata Mbak Chang Deovan, 10 koin Pi bisa bernilai untukmu dan generasimu. 10 loh.
Nah, ini ada pertanyaan besar. Kemudian Bang Nicholas sering bilang, sayangi koinmu, jaga frasa sandimu, tetap mining. Ngapain dia ngomong seperti itu kalau dia tidak punya visi besar? Ya. Lalu kemudian kita lihat pergerakannya sangat panjang. Miningnya ini panjang, dan koin pun yang kita tambang itu relatif kecil ya. Teman-teman saya hanya sekitar tahunan nambang itu paling 10 ribuan, dan itu pun yang bisa diverifikasi itu sekitar hanya ratusan yang bisa masuk di dompet wallet kita. Jadi sebenarnya menghasilkan Picoin itu kecil sekali, apalagi kalau kita nggak punya referral. Ya, saya ngalami hanya di awal-awal saya mereview ini, mungkin beberapa kali dari channel YouTube saya, tapi saya nyesal kenapa tidak dari dulu saya review. Hasil yang kita tambang itu sedikit. Lalu berikutnya itu sudah masuk di situs koin kripto terbesar dunia, berkaliber besar. Anda masih tidak percaya, keterlaluan dong. Ya, memang lu nggak mau belajar. Memang pikiran jadi kerdil. Ya, jangan lihat apa yang Anda lihat di tampilan layar ini, tetapi lihat di sininya dan di sini. Saya bermain di web 2, ya, media sosial. Ya, seperti yang Anda lihat ini. Saya punya 2 channel YouTube. Satu lagi ada beberapa platform lain. Ya, saya belajar. Nah, kita sekarang beralih masuk di web 3. Nah, kemudian teman-teman itu sudah nongol di CoinDesk, situs kripto besar dunia, ya. Siapa yang tidak kenal? Lalu kemudian tanggal 6 dan sampai tanggal 11 itu serempak seluruh negara. Kalau dibalik negara seluruh, ya, nalo, puas. Ya, kok belum tahu? Ya, 130 negara dikonfirmasi dari core team, tapi yang mining itu ratusan negara. Serempak mendapatkan selebaran dari core team, lalu memasang di etalase-etalase mereka atau pintu-pintu toko mereka. Apa isinya? Buy with P. Beli dengan P. Jadi mereka ini pedagang-pedagang lokal ini punya produk, ya, saya jelaskan secara rinci. Punya produk, lalu kemudian dipasanglah di depannya itu beli dengan CoinPay. Apa yang terjadi? Orang bisa membeli produk itu, menukarkan produk itu dengan apa? CoinPay. Ya, jadi orang bisa membeli. Itu serempak. Dan sebelum tanggal 6 diluncurkan resmi dari core team, sudah terjadi barter di mana-mana, ya. Di mana-mana. Itu membuktikan bahwa Pi itu bernilai sebelum penentuan harga. Lalu berikutnya, kesepakatan di Cina dan di beberapa negara membentuk sebuah ekosistem dan menentukan sebuah harga, itu dengan nilai 314.159 yang digagas oleh juga sahabat saya. Sahabat saya semua nih. Mr. Doris atau Miss Doris, Mister sepertinya, menentukan harga. Lalu apakah ini dilihat oleh pembuatnya atau Bang Nicholas Kokalis? Sangat dilihat, karena akun daripada core team itu viral dan tag untuk nilai GCV itu sudah sampai ke telinga Nicholas sendiri. Ya, siapa yang antarkan? Media sosial yang antarkan, angin yang antar. Ya, nalo. Ya jelas kan? Jadi menurut saya harga yang sudah terbentuk, yang ditentukan oleh global, ketika landing di open mainnet, nih Bang Nicholas sudah tahu ini nih, malu nih dikit nih, kok jatuhnya di bawah 314.159. Logika inilah yang saya gunakan untuk mengatakan bahwa prediksi saya minimal 314.159. Sekali lagi, ini adalah bukan berita resmi, ini prediksi. Siapapun bisa berprediksi. Kalau menurut prediksi saya hari ini akan hujan. Kenapa? Dilihat dari kondisi cuaca yang ada. Sekali ini kita bisa baca. Kalau sudah mulai mendung, mundem,
mulai mendung, ya, itu sudah mulai terlihat ini kayaknya mau hujan nih, sepertinya mau hujan, ya. Nah, sama, kita bisa membaca. Itu nongol aja di CoinDesk, kripto populer dunia itu ya, media kripto populer itu luar biasa. Ya. Oke lah, kalau 314.159 nggak jadi, oke lah yang main aja di CoinGecko ya. Koin apa ya, Gecko ya sekarang itu yang ngomong-ngomong tuh memprediksi harga yang di luar dari utilitas sepertinya dari Pi Network. Ya 500, 600, 500, 600 ya harga satu koin. Itu rendah banget itu menurut saya, sepopuler Picoin sekarang ini. Ya itu pun Bang Dema masih punya 1M, bukan ember lah ya, yang bisa dikonversi. Koin yang bisa dikonversi pada saat QC dan bermigrasi itu dengan harga segitu masih bisa M. Bagaimana hidupmu? Lu masih belum yakin? Nah lo, puas. Pelihara itu tidak kepercayaanmu, ya. Ya ini pandangan saya, tapi saya juga berhak untuk mengajarkan para penyanyi-penyanyi ini supaya sadar orang bermain ini jangan diganggu, jangan diganggu, ya. Bikin aktivitasmu sendiri lah ya. Nah ini sekaligus juga memberikan pandangan saya bagi teman-teman pioners ya. Ini sekali lagi hanya prediksi Bang Dema, kita berharap semuanya dan doa yang terbaik dan ekosistem yang sudah terbangun yang kita lihat selama ini itu membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa, dan saudara teman-teman akan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Salam sukses bagi rekan-rekan pioners. Jangan lupa untuk mengikuti channel Bang Dema. Sekaligus menginformasikan di akhir video ini, kalau teman-teman ingin mining dengan Ice Network yang akan terkoneksi dengan ETH, silahkan klik link di deskripsi video ini. Ice Network sudah merilis dompet kripto juga, kemudian juga Sweetcoin ini unik. Saya akan ceritakan satu saat. Saya nyesal kenapa nggak dari dulu. Pertama muncul di Indonesia, saya cari ini bukan di Indonesia sih, saya cari sendiri. Saya mining 1 tahun yang lalu saya tinggalkan. Ternyata sekarang udah viral. Mining jalan kaki sih, butuh proses sedikit, tapi sudah punya dompet juga. Oke, saya rasa itu saja teman-teman, informasi bagi teman-teman yang mencari berita koin-koin yang bisa mungkin bisa merubah hidup kita. Saya berdoa yang terbaik teman-teman pioner atau juga teman-teman yang dari sebelah ya, yang dari sebelah suka nyinyi itu terbaik juga Anda dapatkan lah ya. Kita saling doakan aja daripada saling nyinyi. Salam sukses, tetap semangat.